Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman baik 165. Balik lagi bersama gua Topik Itu Bagus, dan masih di apa ya, konten tentang perojolan dunia, apa namanya, konten ya online, driver online lah ya. Gua kemarin, oh ya, oke. Jadi hari ini gua pertama kali on beat di GrabCar ya. Nggak, ini gue nggak beli, asli ini titipan, asli ini apa, pinjaman setoran gitu maksudnya, tapi bukan kredit ya, karena sekali lagi karena gue pengen terhindar dari yang namanya riba. Kenapa ya nggak perlu dijelasin, gue rasa kalian udah tahu semuanya. Oke, ini gue dari TPI nya Grab gitu kan. Nah, jadi gue coba untuk kepengen dapat penghasilan yang lebih. Kalau kemarin kan di ojol online, gue ya apalagi kalau lagi anyap ya nggak ada banget gitu. Kalau gue di sini mungkin manfaatnya banyak banget. Aslinya gue bisa punya mobil ini bukan buat sekedar kerja aja cari duit, tapi kebutuhan di rumah gitu. Misalkan ada keperluan, kayak kemarin gue kontrol istri gue nggak habis lahiran gitu kan, harus butuh apa namanya, harus kontrol gitu, sering kontrol karena baru melahirkan. Kemarin gua dari semenjak 10 atau 12 Amin ke Idul Fitri, gua jarang-jarang banget tuh ngebit di Gojek gitu kan. Akhirnya kan dikasih sampai 70, sampai di bawah, sampai nggak ada apa namanya skor performa ya. Dan akhirnya gue putusin setelah gue pertimbangkan, karena gue kemarin cuma punya mobil juga, tapi mobil yang tua usianya, jadi banyak perbaikan. Bahkan gue beli terus ya nggak untung gitu, mau gue jual lagi nggak untung gitu, bahkan rugi menurut perhitungan gitu. Tapi nggak rugi juga sih, seenggaknya kita punya pas lebaran itu tuh. Oke, selama apa namanya hari ini sampai next kedepannya, entah gue tetap bertahan ataupun gue punya di TPI GrabCar, atau gue punya unit sendiri. Tapi gue mudah-mudahan sih kebeli sendiri ya, tanpa harus namanya kredit gitu ya. Sambil nyari-nyari kerjaan juga, sambil nyari kerjaan yang freelance ya. Resto gue tinggal dulu, tapi nanti gue lagi ngatur ini apa namanya, jamnya gitu. Soalnya kan ini baru gitu kan, maksudnya baru nyoba lah, baru memulai ya. Jadi kalau di Grab kan ini kan gue baru memulai, jadi gue nggak tahu selanya, karena memang kan harus kejar setoran atau enggak, atau maksudnya harus, karena unit ini kan bukan punya gue gitu, bukan hak milik gitu. Oke, teman baik 165, ini kaos gue teman baik ya. Ini dulu channel gue masih berantakan gitu ya. Gue nggak tahu kayak gimana channelnya. Yang pasti hari ini gue mau fokus beberapa channelnya. Buat kalian yang mau dengan solawat atau desain interior masjid, bisa ke teman solawat 165. Dan gue juga punya tutorial buat kalian yang mau pengen punya unit GrabCar dari TPI itu. Nanti gue kasih share di teman tutorial 165. Jadi channel gue tuh tolong dibantu biar berkembang, mana aja isi ya, apalagi ini. Pokoknya gue akan terus share ya ke kalian. Plus minusnya jadi GrabCar atau ya jadi GrabCar ya, plus minusnya. Terus apa namanya, jadi gue belum dapat apa-apa ya. Kosong, pendapatan kosong, dapat kredit juga kosong. belum dapat itu. Tadi padahal gue udah setengah, mana ini? Kita lihat, nah ini
20 plus 200 penyesuaian top up. Oh tadi berarti yang tadi belum masuk nih teman-teman ya. Jadi kalau kalian itu tadi gue di OPPO ya, ini mungkin sekalian tutorial aja buat kalian ya. Tadi gue udah ini nih, udah masuk nih. Harusnya mah pinnya dimasukin ini. Kita lihat. Bentar ya. Nah ini vouchernya belum gua salin. Jadi kalau di GrabCar itu, kalau di Grab ya nggak tahu gua, kalau yang di GrabCar ya, kalau gua nggak tahu di Grab backnya kayak gimana. Jadi dia harus kita walaupun top up di OPPO itu harus kita dapat vouchernya gitu. Bisa di OPPO, bisa di marketplace. Nah kita masukkan ke sini nih, ke dompet kredit, terus kita pilih yang isi ulang nih ya. Nih langsung aja sih kayak tutorial ya kayak tadi. Dompet tunai, nah kredit kita masukin sini nih. Pin ya, begini, tempel, konfirmasi, masuk tuh. Baru masuk tadi karena gua belum setoran ya, karena baru 70, 100 sekitar berapa tuh? Nah ini 250. Nah nggak dipotong sekarang teman-teman, jadi dipotongnya itu nanti malam. Jadi kurangnya gua itu dari tadi tuh nih, belum ya, masih 0 ya. Oke teman baik 165. Jadi itu ya, buat teman-teman vouchernya di copy ya, nanti kalian baru masuk ke sini. Oke, di menit berapa dan mungkin kalian jadi saksi gua kira-kira dapat orderan di menit keberapa. Ini udah menit 7 menit gue di sini di Panyapak seperti biasa gua nongkrong di apa namanya? Biasa gue nongkrong di waktu goret ya, waktu goret. Jadi driver ojol ya, di motor gitu. Nah sekarang gue di GrabCar, belum ada sih, belum ada yang masuk. Gue nggak tahu nih ya, nanti kayak gimana. Gue belum ketemu teman-teman gue yang driver ojol. Tadi gue udah telepon yang jualan kopinya. Jadi gue pengen pamer sih, pengen ngopi aja. Gue biasa kalau dari rumah, meskipun kita bisa bawa botol minum, tapi kita yang jualan, jadi gue pilih beli di dia gitu. Nah gue nggak mau keluar dulu nih, udah banyak banget tuh yang GrabCar pada nggak tahu GrabCar, nggak tahu GoCar, nggak tahu drivercar. Kalau gue nggak bisa nih selingkuh gitu kan, karena memang udah, karena gua dari Grab, jadi resmi gitu ya, jadi join sama Grab, jadi harus satu aja gitu. Oke teman baik 165, mohon doanya aja ya supaya ada yang nyangkut gitu. Ini gimana kalau ngecas ya, malu driver baru dan gue belum begitu lancar. Jadi gue sekarang mau coba untuk jalan-jalan aja sambil ngelancarin ini gue ya, nyetir gue, karena gue memang belum lancar teman-teman. Jadi gue tuh biasanya bawa mobil Matic, walaupun gua kursus kemarin itu kursus manual, terus udah lama sih, di tahun 2019an gua udah sekolah tipe orang Bandung, jadi sering mudik. Jadi kalau gua mudik itu biasanya pakai Matic karena ngerasa nyaman, ngerasa mudah aja sih kalau pakai Matic, mudah banget. Bahkan kemarin gue dari tempat ini ambil unit, asli gue gemeteran, panik gitu, gimana nih gue bawa bawa unit nih gitu kan ya. Jadi
Gue nggak bisa berhenti di sini karena mobil itu nggak boleh sama apa sih, sama security-nya gitu. Nah, jadi ya gitulah teman-teman. Kita cari rezeki di mana aja, yang penting halal. Gue pilih keluar dari pabrik itu ya karena gue kepengen fleksibel aja sih di rumah, tapi menghasilkan gitu. Mereka ada apa sih namanya, borongan buat bikin tralis, bikin pagar rumah gerbang. Nah buat kalian yang mungkin ini kayaknya gue nyantai lancar banget ya nyetirnya, padahal mah asli gue tuh grogi bahwa tadi aja mati gitu. Ada asli di belakang gue ada mobil. Jadi sekarang gue tuh jalan-jalan aja dulu untuk memenuhi kebutuhan online gue sekitar 37 jam selama 7 hari. Jadi kalau di Grab TPI seperti itu teman baik ya. Jadi buat kalian yang pengen daftar ya monggo silakan, nggak punya unit dan nggak mau kredit karena ya salah satunya kalau umat muslim mengerti lah riba gitu. Jangan mengeluarkan dalil apa ya, karena kalau nggak ngeredit nggak punya gitu kan. Terus ya apalagi ya dengan dalil kalau misalkan barang dengan itu boleh, tapi kan ada yang boleh itu karena memang nggak ada nggak pakai bunga gitu, nggak pakai bunga. Keuntungan boleh. Kalau sistem kredit kalian pelajari lah semuanya yang syariah gitu kan ya, yang benar-benar syariah. Bukan berarti tidak boleh membesarkan harga jual gitu, setahu gue kayak gitu. Jadi ini ngomong jadi ngelantur ya. Oke. Sekaligus sharing aja ya, sharing. Nah kenapa ya, karena gue adalah salah satu korban dimana gua waktu itu masih kena riba gitu ya. Nah kita belok ke kiri aja, kita sambil putar-putar aja ya, nggak apa-apa, dianggap belajar juga, emang belajar gitu ya, sambil supaya gua nggak kagok. Kadang kalau di GrabCar itu di mobil ya, driver taksi online ya, resikonya pasti nanti ada orderan keluar kota. Ini batasnya sampai Purwakarta kota ya. Tentang TPI nanti gue akan share ke kalian. Sebenarnya banyak sih, karena gue juga dapat daftar di sini tuh dari nontonnya videonya YouTube siapa ya, gue lupa. Terus apa lagi? Nah, ayo balik lagi ya. Buat teman-teman yang mau ya silakan gitu ya. Intinya seperti itu. Gue sih menghindari riba sebisa mungkin, sampai gue pusing juga ini bawa manual terus setorannya setiap hari segini ya. Lagi-lagi lah faktor istri, faktor keluarga yang mendukung gitu. Sampai gue kepikiran tadi mau ngejapri orang-orang yang di konvensi yang kredit itu ya, DP sekian juta ya, karena BI checking gue juga jelek. Jadi nggak mungkin di ACC gitu. Sampai gue suruh ke coba ada nggak ya orang kaya gitu yang mau ngereditin mobil tapi tanpa berbunga, tanpa denda kayak bank gitu. Jadi gue ke orang aja gitu kalau dia mau bantu gitu. Nah teman baik 165, nah ini gue lagi di area sini ya. Silakan kalian lihat. Sorry ini dipakai holdernya kalian kehalang kali ya. Pemandangannya indah nih di sini kalau yang mau invest nih. Kemarin juga ada Rans Nusantara, kalau enggak Bang Raffi Ahmad ya di daerah sini Panyapak, itu dia ada kemarin ke situ. Jadi buat yang mau invest silakan. Oke, balik lagi ke gue ya. Jadi untuk sekarang udah hampir berapa menit? 14 menit, hampir 15 menit belum dapat juga orderan. Oke, nggak apa-apa, kita nikmatin aja sambil belajar, sambil mengasah manual nih, mobil manual ya. Ini unitnya Sigra, enak banget sih. 2022 gue dapat, alhamdulillah gitu. Kalau teman-teman yang lain banyak 2008. Gue tau di gigi berapa nih. Gigi 4. Oke sip. Kita kesana kemari, kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Nah, ada Pak Security, pembangunan ya. Kalau dibelokkan gimana? Ngebut aja gua.
gitulah. Pokoknya harus turun gigi ya kalau. Nah, enak banget nih buat belajar buat teman-teman yang daerah Pagedangan, Tangerang Selatan, Tangerang lah, pokoknya ini banyak pembangunan dan jalan-jalan baru, jadi bisa digunakan untuk belajar mobil ya. Ini gue enak banget, ini udah kayak Matic gitu. Kalau udah jalan, udah lancar ya kayak Matic gitu. Tapi kalau misalkan udah berhenti nih, wah gue kagok banget. Apalagi macet, tanjakan, wah udah asli banget. Gue nggak bisa, udah keringet dingin gitu. Bahaya banget gue kalah sama senior ya yang udah 50, 60 tahun gitu. Nyetirnya juga enjoy aja, nyantai. Oke lah, ini proses ya teman-teman. Jadi gue tadi hampir hilap ngambil udah japri istri gue udah sih mulai aja dari segini. Kita kan mau hijrah, udah dikasih jalan sama Allah, super banget. Makanya kalau ada apa-apa tuh ya sering-sering sharing ya sama istri banget. Tapi banyak juga yang enggak gue sharing sama istri. Hidup ya, jangan dipusing sih, jangan diambil pusing. Kalau hidup itu jangan diambil pusing, karena sudah ada yang ngatur. Kita itu nggak boleh cari rezeki, tapi menjemput rezeki. Karena rezeki itu nggak usah dicari, ya nggak usah dicari, karena memang udah ada takarannya, udah dari jatahnya gitu. Cuman kita ngejemputnya dengan cara apa gitu. Jangan cara haram, tapi cara halal gitu. Jadi kita akhirnya gitu, bukan dikasih takaran rezeki haram dan halal gitu. Tapi rezeki yang Allah kasih itu semuanya halal. Bagaimana caranya kita menjemput saja ya, jangan dengan cara haram gitu. Kalau gini kan insya Allah halal, karena memang gua nggak ngeredit, gua cuman ngerental istilahnya bahasanya ya. Oke, jadi kalau udah di ini macet nih, kita turunin gigi. Gue jadi kayak tutorial ya. Ini 3, ini 1 dong. Ini 1 nggak apa-apa. Ran Nusantara kemarin di sini tuh ada. Nih, ada kan? Ran Nusantara tuh. Baca aja pelan-pelan. Nah, kemarin dia ramai banget di sini. Tuh, Ran Nusantara. Baca ya di pojokan ini nih. Kelihatan lah. Nih, ini dia lagi ngebangun nih. Kayaknya lagi dicor nih. Kayaknya kemarin itu lagi peletakan batu pertama. Nggak tahu gue bikin apa di sini, tapi dia berhubungan kuliner gitu deh ya, kuliner. Nggak apa-apa habis bensin sekarang juga ya, yang penting kita belajar sambil bekerja. Ini udah gigi 3, 4. Oke teman baik 165, terus ikuti channel ini terus supaya terus berkembang ya. Karena insya Allah nih gue punya target nih sama teman-teman di driver sini nih, driver di Panyapak. Gue pengen bikin base camp di daerah sini di Westpark gitu, karena mereka itu yang jualan kopi itu kebanyakan diusir sama ya, karena security juga mungkin punya tugas ya, tanggung jawab harus ya steril gitu tempatnya. Jadi gue kayak sempat kesel juga gitu. Udah doain aja channel ini berkembang, ada pemasukan lebih dari sekian M. Kita bangun nih, ada nih tempatnya, ada yang kosong ya. Kita bikin di sini base camp driver ojol Panya and Westpark gitu. Jadi ada Panyapak, ada Westpark ya. Itu teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Apa-apa sekarang kita habisin bensin dulu, habisin kuota dulu, kita sambil belajar ya, belajar. Oke. Yang belum kenal gue itu Taufik tuh bagus nama gue ya. Driver ojol, driver gue
Digital marketing juga udah pernah gue jalanin, masih digital marketing, karena digital marketing itu terus berkembang ya teman baik. Terus public speaker, kalau kalian pengen apa namanya, mau di MC-in di acaranya hajatan kalian, silahkan hubungi gue. Kalau ada channel buat apa kerja apa freelance ya, gue nggak mau terikat sih sebenarnya. Kenapa? Karena gue harus apa ya, di rumah itu udah ada anak 3 ya, butuh gue gitu. Jadi kalau yang terikat itu gue malah izin gitu, izin kasihan gitu ya. Gue juga gak enak sebenarnya. Bos pasti ngizinin aja kalau sesuatu yang mendesak, tapi kalau izin terus kan malu gitu. Oke, udah berapa menit nih? 20 menit 21 menit ya, belum ada juga orderan. Gue mau coba ke Kobong aja kali ya, ke Kobong. Nah, gue ada air di sana dari pengajian. Gue ngaji udah lama gak ngaji karena memang apa namanya ke teman gue aja sekalian ya. Jadi sambil belajar, sambil main, sambil apa ya, sambil ngelancarin gitu. Gue cari tanjakan yang benar-benar gue belum ngerti banget. Terus di lampu merah nih, gue coba untuk berhenti det gitu ya. Kita belok kiri aja. Kalau ada orderan masuk alhamdulillah, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Coba kita untuk belajar apa namanya, belok gimana? Belok sana, kalau belok ya tadi gue gigi 3 gitu aja. Oke. Ini gigi 3, tadi gigi 2. Malu gue sama senior, maaf. Inilah gue driver yang di apa ini. Misalkan ini lampu merah, berhenti kan, lampu merah, berhenti dan gigi 1 ya, 1 udah, gigi 2 masih kasar udah ya, masih kasar. Dan gigi 3. Kok gue jadi kayak tutorial ya? Oke, jadi gue ya biar kalian yang ini gue lepas tangan, yang belum bisa juga bisa belajar ya seperti gue. Oke, pokoknya kalian mau usaha apa, gini sih menurut gue, untuk di zaman sekarang itu jangan langsung menyerah. Kalian itu langsung nganggur, nggak punya kerjaan apa, jangan. Lu punya kemampuan apa, pasti ada jalan, ada. Yang penting kita mau gerak gitu. Kalau dulu kan ya oke lah, pengangguran sekarang masih banyak, tapi ada hal yang bisa jadi duit gitu. Kayak lu misalkan sekarang nih nonton video, lu nganggur gitu, itu lu sebenarnya nonton itu lu bisa dapetin duit. Maksudnya bukan nonton terus dapetin duit, maksudnya lu bisa dapetin ilmu di sana dan lu bisa mempraktekkan apa yang mereka praktekkan gitu kan. Gitu. Kalau mereka adalah YouTuber, harusnya kalian juga bisa jadi YouTuber. Dengan ya kalian nganggur, ya pasti kalian punya apa, aduh. Tuh, gua kagok tuh kalau kayak gini nih. Kayak gini nih. Duh. Gimana ini? Driver aja lah nggak ngerti. Aduh, Gusti ya Allah. Udah ada orang. Kita jangan di tengah aja. Ya, jadi menurut gue sih itu, kalau lu nganggur, lu punya skill apa gitu. Gue nggak punya skill apa-apa bang. Oke sip, lu nggak punya apa, tapi lu nonton video ini, lu udah punya modal sebenarnya teman-teman.
Ya, udah punya modal, artinya lu punya kemampuan. Gue gaptek bang, nggak bisa jadi YouTuber, nggak bisa jadi affiliate. Itu salah banget teman-teman. Lu tuh nganggur, kalau lu masih gunain handphone, berarti lu nggak gaptek dan lu pasti bisa menghasilkan uang. Affiliate itu dari dulu sebenarnya teman-teman. Gue pengen nyampein ini sebenarnya. Oke lah, nyambung aja nggak apa-apa. Sebenarnya ada di channel YouTube gue, Taufik Itu Bagus. Itu ada gue ngomongin kenapa kita harus memulai usaha dari sekarang. Waktu gue masih kerja ya, kita harus memulai. Entah itu kalian daftar jadi driver ojol atau driver online, taksi online, ataupun apa itu ya, daftar affiliate yang, iya, daftar affiliate gitu kan. Jadi mulainya pas saat kalian masih nyaman jadi driver ojol gitu. Terus penuh. Oke, udah penuh ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.